Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini, detik ini, kita masih diberinya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa merasakan rasanya manis, asin, bahkan pahit. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari kegelapan kepada yang terang benderang. Semua adalah perjuangan beliau beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga kita bisa merasakan zaman yang kita rasakan pada saat ini. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita akan menjadi pengikut sunnahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang Ramadan, momentum membumikan gerakan literasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jika ada yang bertanya sejak kapan manusia hidup, maka jawabannya adalah sejak manusia mulai berani membaca dan menulis. Mengapa demikian? Sebab membaca dan menulis adalah fitrah manusia. Dengan membaca, manusia tidak hanya mengetahui, tetapi juga mulai berpikir. Dengan menulis, manusia tidak hanya memahami, tetapi juga meninggalkan jejak pengetahuan bagi orang lain dan generasi setelahnya. Tak tanggung-tanggung, wahyu Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, memberi perintah untuk setidaknya dua hal, yaitu membaca dan menulis. Di sana tertulis kalimat yang sangat jelas, yakni Iqra', bacalah, dan Al-Qalam atau pena. Dua kalimat ini sebenarnya sudah sangat tegas dan tidak memerlukan tafsir yang berbelit-belit. Sekali seseorang membaca ayat ini, sudah jelas maksudnya bahwa Allah melalui Al-Quran memerintahkan manusia untuk membaca dan menulis sebagai pintu masuk ilmu dan peradaban. Pengertian membaca bisa memiliki arti yang bermacam-macam. Ada yang memaknai membaca sebagai membaca teks dan tulisan. Ada pula yang memahaminya sebagai membaca segala sesuatu dalam arti yang lebih luas, seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, membaca keadaan lingkungan sekitar, serta membaca perjalanan hidup manusia. Namun, semua pemahaman tersebut bermuara pada satu titik yang sama, yaitu bahwa membaca adalah awal dari segala peradaban. Tidak ada satupun peradaban besar yang tumbuh subur tanpa adanya tradisi membaca yang hidup di tengah masyarakatnya. Namun, membaca saja tentunya tidaklah cukup, sebab ketika seorang membaca, pemahaman yang ia peroleh seringkali mudah hilang jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata pena dalam ayatnya, yaitu yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Hal ini menunjukkan bahwa membaca harus dilakukan dengan menulis, agar ilmu yang diperoleh tidak hilang begitu saja, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih bermanfaat.
Bahkan betapa pentingnya tradisi menulis ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menasihati, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nasihat ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu yang tidak ditulis akan mudah terlupakan, sedangkan ilmu yang ditulis akan lebih terjaga dan bisa diwariskan kepada orang lain. Bisa kita bayangkan, seandainya Al-Quran tidak dijaga dengan hafalan dan pencatatan oleh para sahabat, tentu kita akan kesulitan mempelajari ajaran-ajaran suci agama Islam hingga hari ini. Jika para ulama-ulama solih terdahulu tidak menuliskan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak akan mengetahui secara jelas bagaimana ucapan, sikap, dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah telah menunjukkan bahwa dialog peradaban antara Islam dan peradaban lain terjadi, salah satunya melalui karya tulis. Oleh karena itu, membaca dan menulis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan peradaban manusia. Dalam momentum bulan Ramadan ini, yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, setidaknya terdapat dua pelajaran penting dalam bidang literasi. Pelajaran pertama adalah membaca sebagai perintah agama. Membaca bukan hanya kebiasaan, tetapi termasuk bagian dari iman seseorang. Membaca memiliki kualitas dan standar yang tinggi untuk dilaksanakan, bahkan dalam konteks tertentu menjadi kewajiban. Dalam sejarah disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah Iqra, beliau berada dalam kondisi ummi, tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Namun perintah tersebut memiliki makna yang lebih luas, yaitu perintah untuk belajar dan memahami ilmu. Membaca di sini bukan sekedar membaca aksara, tetapi membaca dengan kesadaran dan pemahaman. Pelajaran yang kedua adalah makna allama bil qalam, yaitu berpikir dengan pena dan kertas. Menulis ternyata bukanlah pekerjaan yang sulit jika dilakukan dengan kemauan dan latihan. Setiap orang bisa menjadi penulis karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dan berharga untuk dibagikan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan tidak datang setiap hari dan kesempatan tidak selalu berulang. Bulan ini hadir bukan hanya untuk mengubah jadwal makan dan minum kita, tetapi untuk mengubah cara kita berpikir, cara kita belajar, dan cara kita memperlakukan ilmu. Ramadan adalah undangan dari Allah agar kita kembali dekat dengan Al-Quran, kembali akrab dengan bacaan, dan kembali menghargai tulisan sebagai jalan peradaban. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, Al-Quran kembali kita tutup, buku kembali berdebu, dan pena kembali kita tinggalkan. Jangan sampai kebiasaan membaca yang tumbuh di bulan Ramadan hanya menjadi semangat sesaat, lalu hilang bersama berakhirnya bulan suci ini. Karena sesungguhnya perubahan yang sejati bukanlah perubahan yang besar, namun singkat, melainkan perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, bukan sekedar kewajiban. Mari kita jadikan menulis sebagai sarana menjaga ilmu, bukan sekedar pelampiasan emosi. Karena satu halaman yang kita baca hari ini bisa membuka jalan pemahaman di masa depan. Dan satu tulisan sederhana yang kita buat hari ini bisa menjadi manfaat yang terus hidup meskipun kita telah tiada. Semoga Ramadan ini tidak hanya meninggalkan rasa lapar dan haus, tetapi juga meninggalkan kecintaan terhadap ilmu, kebiasaan membaca, dan keberanian untuk menulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak hanya rajin beribadah secara lahiriah, tetapi juga kuat dalam ilmu, jernih dalam berpikir, dan bijak dalam bertindak. Jika kita ingin masa depan yang cerah, maka hari ini kita harus berani berteman dengan buku dan bersahabat dengan pena. Karena dari sanalah peradaban dibangun, dan dari sanalah umat yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.